Pernah nggak sih kamu kepikiran pas lagi mau unlock HP pakai fingerprint, kenapa teknologi ini dianggap paling aman? Kenapa nggak pakai bentuk kuping atau lebar jempol doang? Kenapa harus pola garis-garis kecil di ujung jarimu? Di tahun 2026 ini, biometrik udah makin solid jadi standar keamanan tertinggi di dunia. Dari yang dulu cuma fitur keren di HP, sekarang udah jadi jantungnya keamanan bank sampai berangkas tingkat dewa. Tapi, ada satu hal yang lebih gila lagi. Pola unik di jarimu ini udah terinstal secara permanen sejak kamu masih berupa janin berumur 4 bulan di perut ibumu. Dan tebak apa? Nggak ada satu pun manusia di bumi ini, dari total 8 miliar orang sekarang, plus triliunan manusia yang udah meninggal atau yang bakal lahir nanti, yang punya pola jari persis sama kayak punyamu. Bahkan kalau kamu punya kembar identik sekalipun, sidik jari kalian bakal beda. Ini bukan cuma soal security HP, tapi soal identitas yang nggak bisa dipalsukan. Nah, di episode Garis Nalar kali ini, kita bakal bedah kenapa Al-Quran secara spesifik menyebut ujung jari sebagai bukti kekuasaan Tuhan buat ngebangun ulang tubuh manusia. Kita bakal tarik garis nalarnya dari kacamata anatomi dan teknologi keamanan modern, karena ini bakal bener-bener mind-blowing. Konteks ayat yang bakal kita bahas ini muncul di surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Zaman dulu, orang-orang di Makkah itu skeptis banget sama konsep hari kebangkitan. Mereka mikirnya gini, kalau manusia udah mati, hancur jadi tanah, dan tulang belulangnya udah tercerai-berai, gimana cara Tuhan nyusun mereka balik? Itu adalah pertanyaan logis pada masanya. Tapi, jawaban yang turun lewat wahyu ini justru di luar nalar mereka saat itu. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna? Perhatikan deh, Al-Quran nggak cuma bilang kami bisa ngumpulin tulang, tapi mereka pakai kata banana, yang artinya ujung jari atau pucuk jari. Ini spesifik banget. Kenapa dari sekian banyak anggota tubuh yang kompleks kayak jantung, otak, atau mata, Tuhan justru menantang logika manusia lewat ujung jari? Seolah-olah ada pesan rahasia di balik bagian tubuh yang paling kecil ini, yang pengen ditunjukin ke kita manusia modern. Para ulama klasik seperti Imam At-Tabari atau Ibnu Katsir saat menafsirkan kata banana ini awalnya melihatnya sebagai bentuk kemudahan bagi Allah. Kalau bagian terkecil dan paling halus saja seperti ujung jari yang punya banyak sendi dan ruas bisa disusun kembali secara presisi, apalagi tulang-tulang besar lainnya. Di masa itu mereka memahami ini sebagai bukti Al-Qadir atau kemahakuasaan Allah dalam hal detail fisik. Namun masuk ke era tafsir kontemporer, para mufasir mulai melihat sisi lain. Kenapa harus ujung jari? Kenapa bukan wajah atau telinga? Para ulama mulai menyadari bahwa setiap kata dalam Al-Quran itu efisien dan nggak ada yang sia-sia. Penggunaan kata nusawiyah yang artinya menyusun dengan sempurna, presisi, menunjukkan bahwa di ujung jari itu ada struktur yang sangat rumit. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para ulama melihat bahwa ayat ini adalah sebuah isyarat bahwa identitas manusia itu menempel pada dirinya secara individual. Mereka berpendapat bahwa penyebutan ujung jari ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ada ciri khas yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi tafsirnya berkembang dari sekadar Allah mampu menyusun bagian kecil menjadi Allah mampu mengembalikan identitas paling personal milik setiap manusia di hari akhir nanti tanpa tertukar satu sama lain. Sekarang kita masuk ke lab science. Ilmu yang mempelajari sidik jari disebut dermatoglyphics. Fakta sainsnya gini, sidik jarimu terbentuk di lapisan dermis kulit pas kamu masih janin. Polanya dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetika, posisi janin di rahim, sampai tekanan cairan ketuban. Itulah kenapa orang kembar identik punya DNA yang hampir sama, tapi sidik jarinya tetap beda karena pengalaman mereka di rahim beda tipis. Pola ini nggak bakal berubah sepanjang hidup, kecuali kamu kena luka bakar ekstrim yang ngerusak lapisan dermis dalam. Secara teknis, sidik jari manusia punya titik-titik yang disebut minutiae. Ada pola loop, lengkung, whorl, lingkaran, dan arch, busur. Di dunia forensik dan security, sidik jari dipakai karena memenuhi 3 prinsip utama. Perenniality, nggak berubah seumur hidup. Immutability, nggak bisa diubah. Dan individuality, unik buat tiap orang. Probabilitas adanya 2 orang punya sidik jari sama itu cuma 1 berbanding 64 miliar. Mengingat jumlah manusia di bumi cuma 8 miliar, bisa dibilang peluang kamu ketemu kembaran sidik jari itu hampir mustahil. Jadi secara sains, ujung jarimu adalah barcode biologis paling akurat yang pernah ada. Inilah alasan kenapa sistem keamanan paling ketat sekalipun lebih percaya sama jempol kamu daripada tanda tanganmu. Nah, sekarang kita tarik garis nalarnya. Di abad ke-7, saat ayat ini turun, manusia mana yang tahu kalau ujung jari itu unik?
Nggak ada. Bagi orang zaman dulu, ujung jari ya cuman kulit biasa. Penemuan tentang keunikan sidik jari secara ilmiah baru dimulai oleh Sir William Herschel dan dikembangkan secara sistematis oleh Francis Galton pada abad ke-19. Ada jarak sekitar 1.200 tahun antara turunnya ayat Al-Qiyamah dengan pembuktian sains bahwa sidik jari itu unik. Kesambungannya di mana? Al-Quran menggunakan tantangan menyusun ujung jari sebagai jawaban atas keraguan manusia tentang hari kebangkitan. Sains modern membuktikan bahwa ujung jari adalah bagian tubuh yang paling merepresentasikan identitas individu. Jadi, ketika Al-Quran bilang Allah sanggup menyusun kembali ujung jari manusia, itu secara logis berarti Allah sanggup mengembalikan identitas asli kita secara sangat presisi, bahkan sampai ke barcode biologisnya yang paling kecil. Namun kita tetap harus fair. Al-Quran bukan buku biologi forensik. Al-Quran nggak ngejelasin tentang kelenjar keringat atau pola loop dan whorl. Al-Quran cuma ngasih satu kata pointer yang sangat akurat, yang seolah-olah nungguin manusia buat nemuin teknologinya sendiri, biar kita bisa bilang, oh, pantesan disebut ujung jari. Ternyata ini tuh password paling aman ya. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini ada 3 poin penting. Pertama, sidik jari adalah bukti nyata bahwa alam semesta ini didesain dengan tingkat ketelitian yang luar biasa tinggi. Nggak ada yang produk massal di mata Tuhan. Setiap kita diciptakan custom dan eksklusif. Kedua, kita belajar bahwa isyarat dalam kitab suci seringkali baru bisa dipahami sepenuhnya ketika ilmu pengetahuan manusia sudah sampai pada level tertentu. Ini ngajarin kita buat jangan buru-buru menolak hal yang belum kita pahami logikanya. Ketiga, secara edukasi teknologi, fenomena ini ngingetin kita bahwa sistem keamanan terbaik bukan buatan manusia, tapi udah tertanam di tubuh kita sendiri. Mempelajari sains bukan berarti kita ninggalin sisi spiritual, tapi justru jadi alat buat kita memahami betapa rapinya coding yang dibuat oleh Sang Pencipta dalam tubuh kita. Kita jadi sadar bahwa diri kita ini berharga, unik, dan nggak tertukar sama siapapun. Jadi, kalau kamu ngerasa bukan siapa-siapa atau nggak punya kelebihan, ingat aja jempolmu. Jempol itu adalah bukti bahwa kamu adalah satu-satunya edisi terbatas di semesta ini yang punya akses khusus ke identitas dirimu sendiri. Coba deh sekarang kamu lihat ujung jarimu masing-masing. Garis-garis halus yang mungkin jarang kamu perhatiin itu adalah tanda tangan Tuhan yang kamu bawa kemana-mana setiap hari. Kalau buat nyusun pola jari yang sekecil itu aja Tuhan bisa sedetail itu, kira-kira gimana dengan rencana Tuhan buat hidupmu? Pasti nggak kalah presisikan. Misteri sidik jari ini jadi pengingat buat kita semua untuk terus belajar dan menggunakan nalar. Jangan cuma jadi penonton yang nerima info mentah-mentah, tapi jadilah pencari ilmu yang selalu haus akan kebenaran. Makasih udah nemenin aku narik garis nalar hari ini. Kalau menurutmu konten kayak gini bermanfaat, jangan lupa buat share ke teman-temanmu. Aku pamit dulu. Tetap kritis, tetap rasional.